Selamat malam, Kiri Badis. Selamat datang ke IGN. Jadi, share satu bersama IGN. Ya, IGN kali ini kita akan membahas mengenai topik sensor issue. Ya. Kita akan diskusi ini dengan Dr. Kurniawan S. Kita akan menceritakan beliau merupakan lulusan dokter umum dari Universitas Tarumanegara, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Diponegoro. Beliau juga mempunyai sertifikasi internasional IRS Integration yang dilakukan oleh Collaboration Leadership of IRS Sensory Integration. Kita akan mulai diskusi ya, Dok. Selamat malam, Dodar. Malam, Gini Badis. Suaranya agak putus-putus, Dodar. Iya, udah jelas, Dok. Ya, sudah. Coba ya. Dok, malam ini kita akan membahas topik mengenai sensory issue pada anak-anak ya, Dok. Ya. Mungkin dokter bisa mulai dong dengan jelaskan secara singkat sensory issue itu sebenarnya apa sih, dan contoh-contoh kasus mungkin yang sering ditemukan oleh dokter di praktik klinis lah. Ya, thank you. Ya, sebetulnya sensory issue pada anak itu cukup sering, Dodar. Cuman kita nggak concern aja tentang tiba-tiba banyak problem terkait perilaku sebetulnya, yang sebetulnya itu problem sensori, cuman kita nggak concern aja tentang itu. Jadi sebelum kita bahas tentang apa itu sensory issue, ya kita bahas dulu tentang apa sih itu sebetulnya sensori ya, Adel ya. Sensori itu sebetulnya adalah indera ya. Sensori itu indera. Mungkin saya tampilkan dulu slide inderanya ya, supaya lebih jelas ya. Nah, ini sensori itu adalah indera ya, bahwa kita ya, saya di sini, Dr. Adel, anak-anak kita ini di sini setiap hari itu kita dibombardir oleh lingkungan, dan lingkungan ini adalah sensori atau indera. Ya, dulu kita kenal indera kita ada 5 nih, panca indera ya. Ada apa nih? Penciuman, penglihatan, perasa, sentuhan, pendengaran ya. Tapi kalau kita bicara tumbuh kembang anak, ternyata indera kita itu nggak terbatas ada 5 ya. Maka kadang kita sebut sebagai 7 senses. Kita punya indera lain, ada indera keenam kita yang kita sebut sebagai vestibulation ya. Kelihatan Dr. Adel ya? Kelihatan, Dok. Ya, vestibulation ini adalah indera atau sensori yang berhubungan dengan stimulasi gerakan. Ya, jadi kalau anak kita lari-lari, bergerak, naik prosotan, naik ayunan, ini adalah stimulasi gerakan atau vestibulation. Indera ketujuh kita adalah proprioception ya. Ini adalah indera yang berhubungan dengan stimulasi otot dan sendi kita. Ya, jadi anak kita merangkak, anak kita bergelantungan, anak kita nabrak sana nabrak sini, sebetulnya itu adalah indera yang terkait dengan stimulasi otot dan sendi atau proprioception ya. Nah, ini ya, jadi normalnya ya, jadi proses sensori ada prosesnya. Jadi ketika sensor anak-anak kita mendapatkan stimulasi ini dari lingkungan, akan diolah oleh otak kita sebetulnya. Ya, jadi indera ini yang kita dapat dari lingkungan ini akan diorganisasi atau diintegrasikan di otak kita. Ya, sensori ini yang tadinya tercerai-berai nih ya, kotak-kotak ini tercerai-berai dari lingkungan, akhirnya di otak kita disusun menjadi lebih bermakna. Nah, ya, jadi produk perkembangan ini bermakna di sini. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah kita bisa berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. Ya, kita di kelas bisa fokus, kita baguslah ya, kita bisa menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi ketika proses sensory integration kita ini tidak berjalan dengan baik, yang terjadi apa? Terjadilah yang disebut sebagai sensory problem atau sensory issue. Ya. Jadi nanti problemnya luas sekali ya. Banyak problem terkait perilaku sebetulnya yang berhubungan dengan sensory problem ya. Proses sensory integration ini sebetulnya terjadi pada usia golden age ya. Jadi di usia 2 tahun pertama ya, 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun adalah usia golden age, di mana sebetulnya otak kita itu membutuhkan stimulasi sensori yang luar biasa ya. Jadi anak-anak kita tuh sebetulnya perlu stimulasi itu untuk supaya proses sensory integration-nya bisa berkembang dengan baik ya. Saya kasih lihat lagi ya. Jadi dikatakan di sini bahwa golden age-nya adalah 2 tahun. 2 tahun pertama perlu ini semua stimulasi sensori ya. Tapi tidak berhenti di 2 tahun, ternyata bahwa sampai usia sekitar 6-7 tahun ternyata otak kita itu merupakan sensory processing machine ya. Artinya apa? Otak kita itu sebagai mesin ya,
sebagai mesin pemrosesan sensori. Jangan sampai mesin pemrosesan sensori ini tidak mendapatkan bahan baku berupa stimulasi sensori yang cukup. Nah, ini ya mungkin tulisannya lebih kecil-kecil lagi, tapi di sini sangat penting grafik ini ya. Kenapa? Karena ini ya, otak kita itu membutuhkan stimulasi. Ya, otak kita ini membutuhkan stimulasi sensori yang cukup ya, sehingga ketika stimulasi sensori yang cukup ini membuat otak kita bisa menghasilkan produk-produk perkembangannya ya. Yang sebelah kanan yang tulisan warna hijau ini adalah produk-produk perkembangan terkait sensori ya. Jadi kalau stimulasinya nggak bagus di sini ya otomatis tidak bisa naik kelas ke produk-produk perkembangan selanjutnya. Termasuk di sini apa produk perkembangannya? Ada makanya jadi susah nih mungkin ya, apalagi nih di sini ada yang namanya body perception atau awareness lingkungannya rendah. Kalau jalan nabrak sana nabrak sini sering jatuh. Ada apa lagi di sini? Anaknya aktif, anaknya fokusnya kurang, emosinya ya kadang ada anak yang suka marah-marah, kontrol dirinya kurang, konsentrasinya kurang, bermainnya juga belum bisa variatif, komunikasi kurang ya, telat ngomong dan lain-lainnya. Jadi banyak produk terkait sensori sebetulnya yang tercermin dari produk perkembangan, gangguan di produk perkembangannya. Ya, jadi kalau sensori problem ya kira-kira itu sudah ada ya, bahwa ada problem di dalam mengolah sensori input dari lingkungan sehingga otak tidak bisa memproses dengan baik. Sehingga problemnya apa ya? Produk perkembangannya yang bermasalah. Baik dok, untuk jenis sensori issue jadi ada apa aja ya dok? Ya, jenis sensori issue ya, secara garis besar sebetulnya sensori issue itu kan bagaimana tubuh kita menerima sensori dari lingkungan ya. Jadi kalau kita menerima sensori dari lingkungan itu dibagi garis besar ada dua sebetulnya. Ada yang kita sebut sebagai sensory over response, artinya apa? Kita menerima sensori itu secara berlebihan. Ya, ada yang kebalikannya yaitu sensory under response, yaitu kita menerima sensori itu dalam artian under. Under itu apa ya? Kurang ya, berasanya kurang terus. Ya mungkin balik lagi, saya punya. Nah, ya. Jadi secara garis besar itu sensory issue itu dibagi dua. Ya, ada yang namanya penerimaan terkait sensorinya, respon badan kita menghadapi sensori yang dari lingkungan itu, ada yang namanya sensory over response, artinya responsnya berlebihan. Ketika respons tubuh kita menghadapi sensori itu berlebihan, timbullah perilaku yang kita sebut sebagai sensory avoiding behavior. Artinya ya kita kalau responnya berlebihan ya kita akan menghindari itu. Ya kita berlebihan terhadap sentuhan, ya kita akan hindari sentuhan, kita nggak mau pegang yang kotor-kotor. Atau kita terhadap suara, misalkan nggak nyaman terhadap suara tadi, ya kita tutup telinga. Ya itu namanya sensory over response atau sensory avoiding behavior, perilakunya. Ya berkebalikan dengan itu kita sebut sebagai sensory under response. Artinya apa? Otak meresponsnya itu berasanya kurang terus. Ya sehingga ketika otak ini berasanya kurang, maka perilakunya adalah disebut sebagai sensory seeking behavior. Ya, jadi dia otak menyuruh badan kita, mendirect badan kita untuk terus mencari sensori yang kurang tersebut. Ya, nanti mungkin contoh-contohnya gambar aja ya, lebih gampang ya, bisa dicerna ya mungkin ya nih. Hearing of response, berlebihan terhadap suara. Ya, ada kan anak-anak kita yang dengar blender, vacuum cleaner, apalagi tuh, pengering tangan, nggak nyaman seperti ini, tutup telinga ya. Dia bukannya tidak mau ya, bukannya tidak mau, tapi memang tidak bisa sebetulnya. Ya ketika over response hearing membuat suara yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja itu menjadi sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Ya bahkan di textbook tulisannya ketika anak dengan hearing over response mendengar suara dengungan nyamuk di telinga seperti suara bulldozer di telinga. Ya jadi bukan tidak mau lepasin telinganya, tapi memang anak itu tidak bisa. Ya. Yang lain mungkin saya contohkan. Nah, ini apa ini? Touch over response ya. Responsnya berlebihan terhadap sentuhan ya. Jadi kadang anak-anak kita ada yang pakai baju nggak nyaman ya. Gatel lah ceritanya ya. Pegang apa ini yang benyek-benyek, slime, play-doh, cat ya, cat air nggak mau. Nah, kalau itu aja masih mending ya. Tapi nanti implikasinya kemana? Ke kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya anak dengan over response touch tadi, akhirnya apa? Gunting rambut masalah. Apalagi nih, jalannya jinjit nih kalau ada yang basah-basah jinjit. Ke toilet yang basah nggak mau. Apalagi dikeramasin rambutnya dipegang nggak mau. Sikat gigi nggak mau. Wah, makannya susah. Ya, jadi kadang makan susah, sikat gigi nggak mau itu
bukan udah dikasih nafsu makan nih obat apa stimulan nafsu makan, tapi kok tetap nggak mau gitu makannya. Bukan nggak mau, pilih-pilih makannya. Kenapa? Ya bayangin aja ketika over response terhadap touch. Sensory itu touch ada di seluruh badan kita. Ya, jadi reseptor touch itu kan adanya di kulit ya. Ya, kulit telapak tangan kita, kulit telapak kaki kita itu yang tebal seperti itu aja nginjek yang basah-basah jinjit ya. Geli gitu ya, nggak bisa nyaman. Bayangkan mulut kita, oral kita yang tidak punya kulit tebal. Ya, rasanya seperti apa? Makan suiran daging ayam ya nggak bisa. Sikat gigi, wah kayak disikatin pakai jarum. Nggak bisa. Ketika overrespons terhadap touch, sehingga implikasinya dalam perilaku sehari-hari. Ya. Ini yang lain ya, kebalikannya namanya under response. Ya, kalau overrespons, responsnya berlebihan. Kalau under response, responsnya berasa kurang terus. Ketika responsnya kurang terus, mendirect badan kita untuk terus mencari ya, sensory seeker. Proprioseptif tadi artinya apa? Kekurangan di stimulasi otot dan sendi. Makanya kadang ada anak yang kerjaannya begini nih. Yang manjat-manjat, ya, masuk lemari, ngumpet di balik korden, masuk kerdus, masuk ke tempat yang sempit-sempit, ya. Jinjit kalau jalan, walaupun nggak basah nih, tapi jalan sering banget. Anak-anak kita tuh nggak kotor, nggak basah, tapi jinjit. Nah, kenapa itu? Ya, kadang ada anak kalau duduk paling enak posisinya W sitting seperti ini. Ya, kenapa dia melakukan semuanya ini? Karena proprioseptifnya under response. Ya, otak membutuhkan set stimulasi proprioseptif dalam jumlah yang cukup sehingga otak sebagai mesin bisa memprosesnya untuk menjadi produk-produk perkembangan. Ketika tidak tersedia, otomatis otak akan mencari dengan cara-cara yang tidak tepat seperti ini. Ya, jinjit bagi kita pegel. W sitting bagi kita yang sensorinya baik pegel. Masuk sini buat apa? Tapi bagi anak dengan proprioseptif under response, bagi mereka adalah suatu kebutuhan sebetulnya. Ya, satu lagi yang sering vestibular under response. Nah, ini ya, anaknya jadi apa? Movementnya, vestibular movement. Anaknya aktif sekali, lompat-lompat di kelas, nggak bisa diam, nggak bisa fokus. Wah, anaknya aktif sekali. Ya, ini namanya vestibular under response. Ya, yang lain produk ya terkait selain tadi ya, selain sensory over response under response, ya produk-produk lain terkait perkembangan itu juga menjadi masalah. Misalkan anaknya di kelas nggak fokus, anaknya telat ngomong, anaknya sama orang baru takut, ya anaknya kok jadi kayak autis ya dok ya, nyusunin barang mainan dijejerin, diparkirin. Nah, kenapa melakukan itu semua? Karena ya sensory tadi tidak adekuat ya. Jenis sensory issue seperti itu ada kira-kira. Ini tadi sempat dijelaskan ada mirip dengan spektrum ADHD sebenarnya atau autisme. Sebenarnya sensory issue ini dengan autisme dan ADHD itu sama nggak sih dok? Autism dengan ADHD ya, dengan sensory problem maksudnya ya, sama atau beda gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau itu ya mirip-mirip ya semuanya ya, kan ADHD ada aktifnya, autism ada aktifnya. Ya saling mirip lah, saling overlapping. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, sebetulnya anak dengan autism itu mostly mempunyai sensory problem. Ya, jadi anak dengan autism itu mostly mempunyai sensory problem, sensory issue. Ya bahkan di kriteria diagnostiknya menurut DSM-5 ya untuk autism itu ada kriteria yang memasukkan sensory problem menjadi salah satu kriteria diagnostiknya. Ya, demikian juga dengan ADHD atau ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak dengan ADHD itu rata-rata punya problem sensori, ya. Tapi tidak bisa dibalik, ya. Kalau dibalik kan artinya anak sensori pasti autism, anak sensori pasti ADHD, itu tidak bisa. Tapi kalau autism punya komponen sensori problem bisa, anak ADHD punya komponen sensori problem bisa. Tapi untuk diagnostiknya sendiri ya memang harus perlu kriteria diagnostik melalui observasi ya. Kalau misalnya masalah sensory issue ini biasa pada anak-anak tuh terlihatnya pada usia berapa sih dok? Dan apakah sampai dewasa tuh dibawa terus masalah ini? Sensory itu kelihatannya mulai umur berapa ya? Sebetulnya kalau kelihatannya tuh sedini mungkin tuh udah kelihatan, cuman balik lagi tadi yang saya bilang bahwa kadang nggak concern aja. Apalagi di zaman COVID sekarang ya, kok zaman COVID, zaman semua serba bersih, anak kita jorok, jijik sama sesuatu itu sesuatu hal yang lumrah gitu ya sekarang ya. Padahal sebetulnya ya kalau zaman dulu ya anak nggak mau pegang ini pegang itu kan sebetulnya kan ada masalah. Tapi ketika sekarang anaknya bahkan kadang mungkin di daerah orang tua ya nggak boleh pegang itu, nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu kan menjadi hal yang lumrah ya. Justru rata-rata itu datang ke saya di Kidi Visio ya, di Kidi Care Center itu justru karena problem, bukan karena problem
problem sensorinya, tapi problem perkembangan yang menyertainya. Contohnya apa? Paling sering datang ke saya, anak 2 tahun ke atas, problemnya apa? Telat ngomong. Nah, speech delay, dok anaknya belum ngomong. Apalagi biasanya, yaitu kalau yang 2 tahun ke atas ya 3 tahun, anaknya belum ngomong misalkan, atau udah masuk TK nih, TKA umur 4 sampai 5 tahun, kira-kira dok anaknya aktif nggak bisa diem. Nah, dan fokus jalan-jalan di kelas, anaknya emosian dok, rebutan sama orang, jambak orang. Nah, keluarnya produk-produk terkait sensorinya, bukan sensorinya yang menjadi concern dari orang tua biasanya. Tapi kalau ditanya sejak kapan, ya bisa sebetulnya sejak dini ya, apalagi setelah ini ya mungkin bisa apa ya, bisa lebih tahu lah sebetulnya. Itu bisa berlanjut terus dok kalau misalnya tidak ditangani. Betul, ya. Jadi sensory problem pada anak-anak bisa berlanjut menjadi sensory problem pada remaja. Dan sensory problem pada remaja bisa berlanjut menjadi sensory problem pada dewasa sebetulnya. Walaupun kadarnya semakin memudar, ya. Ketika otak kita berkembang, ya walaupun, tapi lebih bagus lagi ya kalau diintervensi sejak usia bagusnya ya, usia emasnya kita intervensi ya, nanti naiknya akan jauh lebih bagus, memudarnya pun akan lebih bagus. Ya. Apalagi ketika dewasa sebetulnya bisa. Dewasa dengan sensory problem itu banyak, tapi kan biasanya kalau sudah dewasa sudah punya yang namanya coping mechanism ya, bagaimana kita mempunyai mekanisme untuk mengatasi itu dengan cara-cara kita akhirnya. Tapi berat loh sebetulnya. Ya, mungkin kita pernah lihat ya kita sendiri atau teman kita ya, ada anak yang, ini kita bicara saat kita kuliah ya misalnya, ada anak sih besok mau skripsi itu, besok mau skripsi ini, mau ujian sidang gitu ya, itu dia bisa latihan sidangnya itu bisa berhari-hari. Dia bikin simulasi pertanyaan, dia ulang-ulang itu. Besok dosen kira-kira mau nanya apa ya, saya ulang lah di cermin sambil pura-pura simulasi begitu. Itu sih ya. Besok ketika sidang nilai dia A, bisa bagus gitu ya. Ada si B sama besok sidang, tapi hari ini dia pergi jalan-jalan, main. Saya udah bikin PowerPoint, udahlah saya jalan-jalan dulu deh. Kemana, ke mall, kemana, ya terus pulang. Besok ujian sidang nilainya juga A sebetulnya sih. Nah, itu membedakan dua pribadi yang satu si A itu adalah anak atau remaja dengan sensory processing disorder atau sensory problem. Si B itu anak dengan sensory yang normal. Bisa nggak itu menjadi anak dengan nilai yang A sama-sama A? Bisa nggak? Bisa. Cuman bedanya apa? Yang satu effortful, ya, effortnya luar biasa. Yang satu effortless, tidak butuh effort yang banyak. Anaknya lebih santai lah sebetulnya. Tapi bisa menghilang nggak? Bisa. Apalagi dewasa punya coping mechanism. Tapi seperti itu nanti. Baik dok. Kalau misalnya sensory issue ini sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Apakah bersifat genetik? Jadi misalnya orang tuanya punya sensory issue kemudian menurun ke anaknya gitu dok? Penyebabnya ya? Iya, penyebabnya sensory issue itu rata-rata justru sebenarnya kita tidak tahu apa. Ya, idiopatik lah. Penyebabnya ya, kalau di dunia medis kan tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik ya. Tapi ini juga berkaitan sekali dengan faktor lingkungan. Ya, jadi idiopatik juga ada predisposisi genetik sama faktor lingkungan. Ya, predisposisi genetik ya udah nggak bisa diubah ya. Misalkan di dalam pohon keluarga kita ada yang terlambat bicara, ada yang autism, ada yang hiperaktif, ada yang pemalu, ada yang apalagi ya, ada yang terlalu bersila, OCD dan lain-lain ya. Itu ngefek sebetulnya. Jadi predisposisi. Ya tapi ini juga nggak jadi kalau tidak didukung faktor lingkungan. Faktor lingkungannya apa? Bisa stimulasi yang kurang. Bisa apalagi stimulasi yang kurang, outdoor activity yang kurang, pengenalan gadget dari usia dini itu terutama ya. Apalagi kita hidup di zaman COVID yang 2 tahun lebih. Ya, di mana stimulasi itu pasti terbatas sekali ya. Kalau apa? Stimulasi outdoor apalagi ya, apalagi kita PPKM dulu ya, PSBB, PPKM tutup semua, nggak berani keluar. Akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, keluar tutup semua kan. Stimulasinya jadi terbatas, padahal stimulasi sensori itu hanya bisa didapatkan di mana? Playground, outdoor, taman, yang sifatnya begitu. Ya kalau di rumah mau ngapain? Akhirnya apa yang terjadi kalau nggak bisa ngapa-ngapain? Pengenalan gadget dari usia ini. Ya, pengenalan gadget dari usia ini ya, akhirnya nah ya termasuk di sini apa, ada stimulasi sensori ini yang kurang nih ya,
outdoor activity yang kurang, pengenalan gadget usia dini. Ini semua imbas dari pandemi berkepanjangan juga sih sebetulnya, kondisi yang memaksa kita untuk stay at home kan pada saat itu. Ya, stimulasi sensori nggak bisa keluar ya. Di sini kadang stimulasi sensori yang dalam tanda kutip yang sifatnya hanya pematangan saja, itu pun skip. Pada banyak anak-anak kita. Contohnya apa? Fase oral. Ya, fase oral ya, pernah dengar ya, ada lihat fase di mana bayi 3 bulan kan semua barang masuk ke mulut tuh, ya, apa tangan, semua masuk ke mulut lah. Ya, itu pun banyak yang skip sekarang. Kenapa takut ya? Orang-orang kan takut kan zaman COVID, apa barang masuk ke mulut kan serem gitu ya. Padahal itu fase oral, fase pematangan sensori awal dan seharusnya itu tidak boleh skip. Ya. Yang kedua, fase merangkak. Banyak anak-anak kita di zaman pandemi ini fase merangkaknya juga skip loh sebetulnya. Kenapa? Balik lagi takut kotor kan di jalan merangkak kemana-mana, takut kotor, takut kejeduk. Ya, padahal fase-fase pematangan sensori awal ini sangat penting. Ya, mungkin kalau banyak ya anaknya enggak. Biasa kalau dokter tumbuh kembang pasti tanya tuh, fase oralnya ada enggak, merangkaknya ada enggak? Oh, fase oralnya lewat, dok. Makannya bagus nggak, Bu? Oh ya, makannya pilih-pilih, dok. Ini kan sangat berkaitan sebetulnya, ya. Fase oral untuk pematangan sensori oral touch. Juga untuk motor, berhubungan dengan apa? Dengan sensori touch, pemilihan tekstur makanan, apalagi mengunyah, menelan, apalagi otot-otot berbicara, itu semua saling berkaitan. Ya, jadi ketika fase oral tidak matang, lewat, nggak jalan. Ya, begitu juga fase merangkak. Fase merangkak adalah fase stimulasi proprioseptif utama sebetulnya. Ya, di mana anak merangkak kira-kira dari 6 bulan sampai 9 bulan, di situ terjadi pematangan sensori proprioseptif. Di situ dia mendapatkan stimulasi proprioseptif yang adekuat sekali. Sehingga ketika itu skip, ya juga sayang sebetulnya. Dok, kalau misalnya tadi fase oral dan fase merangkak itu keskip, apa yang perlu dilakukan ya? Nah, selama itu tidak menimbulkan gangguan, sebetulnya tidak masalah. Ya, tidak. Kan nggak semuanya juga dengan fase oral dan fase merangkak skip, akhirnya timbul gangguan. Ada juga ketika ada predisposisi genetik, didukung faktor lain, jadilah problem sensori. Nah, itu mungkin perlu intervensi khusus ya. Nih, merangkak nih misalkan nih anak kita nih ya, 6-9 bulan tuh fase di mana anak explore seperti ini ya. Jadi merangkak itu tujuannya apa? Satu, stimulasi proprioseptif ya, stimulasi otot dan sendi yang cukup. Yang kedua, dengan merangkak dia belajar ada yang namanya body awareness atau body perception. Artinya apa? Persepsi badan terhadap lingkungan. Dia memperkirakan jarak nih di sini. Oh, di sini ada bantal, di sini ada sofa, di sini ada kursi. Mungkin awal nabrak, das gitu ya. Tapi berikutnya dia tahu bahwa badanku di sini, aku nanti bisa tahu aku lewatnya mana. Ya, demikian juga posisi jarak nih, ini ya, ketinggian nih. Dia tahu mungkin mau ngambil bola nggak sadar, merangkak jebut jatuh gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya dia tahu, oh jaraknya sekian sebetulnya. Dan itu kan suatu hal yang tidak bisa diajarkan. Itu harus melalui pengalaman diri. Ya, ini dari tujuan dari merangkak sebetulnya. Ya. Jadi kalau, oh dok anaknya nggak merangkak, oh ya nggak merangkak. Sekarang jadi apa? Jinjit, double sitting, manjat-manjat, nggak fokus, nggak aware lingkungan, nggak tahu bahaya, nabrak sana, nabrak sini, teman ditabrak semua. Nah, ini salah satu bentuk sensory problem sebetulnya. Ya. Sering jatuh, nggak sadar, kesandung. Nah, itu kan sering itu ada tangga, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba suka jatuh. Karena awareness lingkungannya rendah, karena anak-anak tidak mendapatkan stimulasi yang cukup di dalam pematangan sensori proprioseptifnya. Betul, kalau misalnya tadi orang tuanya menemukan hal-hal seperti itu yang menandakan anaknya memiliki sensory issue, kalau misalnya dibawa berobat, kira-kira nanti penanganan awal yang akan dilakukan apa aja ya dok? Atau ada pemeriksaan yang akan dilakukan dulu? Ya, biasanya kita untuk pemeriksaan tumbuh kembang memang berbeda ya, berbeda dengan kalau kita sakit ke dokter anak kan biasa langsung ditanya sebentar, kita langsung periksa ya, periksa fisik ya, tapi di dalam tumbuh kembang, asesmen tumbuh kembang itu kita biasanya makan waktu yang lebih lama, mungkin bisa 1 jam lebih ya. Kenapa? Karena kita mungkin akan gali dulu lebih banyak wawancara ya, dari orang tuanya, dari pengasuhnya, kalau ada orang tua, pengasuh, semua kita tanya tentang perilaku anaknya itu tumbuh kembangnya dari awal sampai sekarang itu apa kira-kira. Terkait juga dengan sensory response, sensory under response, dan produk perkembangan lainnya. Ya, setelah itu mungkin orang tua kita beri kuesioner tentang sensory reactivity tadi, ada yang sensory over response, sensory under response. Lihat anaknya,
lihat anaknya selama di ruang asesmen kita, selama di ruang dokter yang kecil itu, dan kita pindahkan dia juga ke ruang tumbuh kembang. Di ruang tumbuh kembang itu sensory room ya, seperti playground. Ya, di situ kita akan lihat sebetulnya, kita akan lihat anak itu ngapain aja di ruangan itu sebetulnya. Mungkin awal-awal 15 menit kita biarkan. Ya, ada contoh ruang tumbuh kembang. Nah, ini ruang tumbuh kembang di kiddie care yang ini ya. Ya, ini ruang tumbuh kembang itu seperti playground di sini ya. Di sini jadi isinya apa? Ya, dari segi warna visual, dari segi musik yang bisa kita atur, dari segi media-media lainnya, ada touch ya, ini ada berbagai permukaan ya, ada trampolin yang sifatnya vestibuler, proprioseptif dan lain-lain ya. Jadi anak kita biarkan di sini mungkin 10 menit pertama sebelum kita apa-apain ya, kita akan melihat ada anak yang datang ke sini cuma nempel sama mamanya gitu ya, takut. Nah, ya, itu kan problem sensori itu. Kita perlu lihat. Ada anak yang datang ke sini karena ini banyak barang, bingung dia, cuma ngider-ngider, lari-lari, muter-muter. Nah, ada anak yang masuk ke sini langsung main trampolin, ya lompat ya. Ada anak yang masuk ke sini nangis, tantrum, ya tempat baru, lingkungan baru, nggak mau masuk gitu kan. Ya itu semua menjadi ya kita jadi detektif sebetulnya ya. Dokter tumbuh kembang itu lebih ke arah detektif lah. Ya, oh perilakunya ini, atau di sini tiba-tiba dia jinjit, oh tiba-tiba dia duduk double sitting, oh dia pilih alat ini, pilih alat itu, ya. Jadi ada yang bingung ke sini, ya kalau anak sensorinya bagus, anak 3 tahun masuk ke ruangan ini, itu kira-kira seperti apa? Seperti anak masuk ke playground, senang sekali. Tapi kalau anak dengan sensori problem masuk ke ruangan ini, bingung apa yang dia harus lakukan. Ya, ada yang nangis, ada yang ya berbehave-nya beda lah dengan anak normal, ya. Jadi yang kita bukan seperti itu ya, mulai dari wawancara, mulai dari kita lihat di ruang periksa, dan kita lihat di ruang sensori ini. Betul. Kalau misalnya memang anak yang memiliki sensory issue, kira-kira penanganan awalnya seperti apa ya dok? Atau terapi yang perlu dilakukan untuk anak ini? Yang pasti kalau emang sudah terdiagnose ya, sensory problem, misalkan sensory processing disorder, biasa diagnosanya ya, itu yang harus dilakukan satu apa? Pasti stop gadgetnya. Gadget kan sekarang gadget itu kan merajalela banget ya. Maksudnya kadang anak iya anak umur 3 bulan aja ini baru bisa tengkurap itu udah mainannya begituan gitu loh ya. Ya 6 bulan udah bisa duduk, mulai mainannya tetap pegangnya gituan, tambah gede ya pegangnya gituan gitu. Maksudnya gadget itu mendominasi dalam keseharian kita. Padahal sebetulnya otak kita tidak butuh itu. Ya, tadi kita udah bahas ya di dalam grafik tumbuh kembang kita. Ya, saya perlu balik lagi, mungkin ada enggak ya. Ya, bahkan sebetulnya ini ya, ini screen time recommendation-nya juga menurut American Academy of Pediatrics, dia udah bikin suatu recommendation ya untuk screen time bahwa anak di bawah 2 tahun itu no screen time at all sebetulnya. Tidak boleh screen time sama sekali anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena ya tadi usia 2 tahun 1000 hari pertama adalah suatu golden age di mana otak kita tidak butuh visual dominan. Otak kita butuhnya apa? Vestibular, proprioseptif, dan touch. Movement, stimulasi otot dan sendi, dan body touch atau kotor-kotoran lah ceritanya. Ya, 3 sensori utama itu yang harus kita berikan di 2 tahun pertama kehidupan di golden age ini. Ya. Setelahnya, screen time sudah mulai boleh sebetulnya. 2-3 tahun ketika 1000 hari golden age lewat. Screen time sudah mulai boleh nih di sini. Ya, 1 jam per hari. 3-5 tahun sudah mulai boleh 2 jam per hari. Tapi ada catatannya. Boleh dengan supervisi. Nih ya, di gambarnya pun dari ada orang tuanya yang nemenin. Bukan orang tuanya di mana, anaknya sendiri. Ya, itu juga tidak boleh ya di usia-usia ini. Tapi setelah 5 tahun bebas sebetulnya. Ya, walaupun ya mungkin pakai panduan-panduan tertentu. Ya, tapi sudah lebih bebas. Kenapa? Karena otak sebagai sensory processing machine-nya sudah selesai. Ya, kan kita bicara dengan usia perkembangan otak ya, di mana usia perkembangan otak adalah ya, yang paling kiri ini ya, ini yang saya kotakin, ini yang dibutuhkan untuk usia-usia awal perkembangan di golden age, khususnya 2 tahun pertama dan 5 tahun sampai kira-kira umur 5-7 tahun di sini ya. Vestibular, proprioseptif, dan tactile atau sentuhan ya. Ini yang paling penting ya.
Gadget itu hanya apa? Hanya hearing di atas dan visual di bawah. Nggak penting di awal-awal kehidupan. Ya, makanya kita butuh ini. Tiga ini kalau kita berikan stimulasi yang cukup di sini, otomatis sebetulnya otak memproduksi produk-produk perkembangan lainnya. Ya, jadi anak ini nggak bisa tiba-tiba anak itu bisa ngomong di sini, ya, speech and language di sini kalau fondasi komponen di bawahnya belum tersusun rapi. Ya, misalkan di sini kemampuan ini belum ada, nggak bisa anak ini ke sini. Anak ini belum ada kemampuan di sini, nggak bisa. Akhirnya harus ada dulu gitu, ya. Jadi kalau anaknya masih cuma aktif, anaknya cuma masih manjat-manjat, lompat-lompat, artinya anak ini butuh ini, anak ini cuma jinjit, W sitting dan lain-lain, anak ini butuh di sini, anak ini stuck di sini, artinya prosesnya masih di sini aja, muter-muter di sini dia, loading aja di sini. Dia tidak bisa sampai ke produk-produk perkembangan lainnya. Makanya komplain di sekolah nanti biasanya usia TKA, TKB ya. Kalau playgroup 24 tahun tidak kelihatan tuh. 4 sampai 5 tahun TKA, 5 sampai 6 tahun TKB mulai kelihatan. Ya, problemnya mungkin orang tua nggak konsen, tapi disuruh sekolahnya dok assessment tumbuh kembang. Nah, Dok, kalau ya, misalnya tabel yang sebelah kiri itu kan ada yang kedua ya stimulasi ya udah ada. Stimulasinya seperti apa sih dok? Kayak untuk yang stimulasi vestibular, proprioception, sama taktilnya itu dok, contoh stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Sebetulnya stimulasi ya, kita harus tahu dulu ya vestibular itu tadi apa, bergerak ya, proprioceptif kan otot dan sendi ya, stimulasi otot dan sendi, taktil itu apa, otot-otoran ya. Jadi nomor satu yang harus pasti playground activity ya, playground itu sudah begitu anak kita 3-4 tahun, 5 tahun masukin ke playground, ya itu pasti udah dapat semuanya. Ya, ini playground activity itu udah dapat semuanya. Ini ya kalau swing itu berarti kan vestibuler, prosotan, vestibuler, lari-lari nih sama teman, vestibuler, gelantungan, proprioceptif ya. Jadi dengan playground activity aja sebetulnya udah dapat semuanya sih. Ya, lebih bagus lagi kalau ditambah outdoor activity, ya. Pantai, taman, ya kalau di situ mau ngapain dok ya main nggak ada rumusnya mau mainnya seperti apa ya, tapi bagaimana ya bawa mainan kita main seperti zaman sebelum pandemi sih sebetulnya. Oke dok, mungkin kalau misalnya ada sensory issue, terapi-terapi lain yang mungkin dilakukan untuk anaknya apa aja dok? Ya kalau terapinya sendiri ya kita kan sudah terdiagnose nih sensory processing disorder ya atau sensory problem, biasanya pada anak-anak tertentu tidak butuh terapi ya, memang cuma butuh stimulasi, stop gadget, outdoor activity ya, tapi pada beberapa anak emang butuh terapi ya, terapinya namanya sensory integrasi ya. Terapi sensory integrasi itu tadi ya ruangannya yang tadi saya lihatkan itu kan, yaitu kayak gymnastic room ya, itu sebetulnya ruang sensori ya, di situ kita berikan stimulasi anak ya tentang sensori apa yang kurang, di situ juga ada terapis yang memang ditrain untuk sensori integrasi ya, jadi coba saya lihat nah ini balik lagi ya ke grafik ini ya, bahwa prosesnya seperti ini ya, jadi ketika anak dengan sensori problem dia akan mengalami stuck di sininya ya, di sininya nih ya, di organisasi informasinya ini stuck di sini, jadi dia muter-muter di sini ya. Nah, makanya terapi sensori integrasi tujuannya untuk membantu proses organisasi informasi ini berjalan dengan lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara sebetulnya ada rumusnya ya nanti, tapi ini mungkin dari terapis ya yang perlu, bukan dari orang tua ya, bahwa ada komponen-komponen yang harus ada untuk selama kita bermain, selama kita melakukan intervensi sensori. Ya tapi ini ya, misalkan ya, ini apa ya, salah satu bentuk intervensi dari sensori integrasi. Artinya apa? Integrate, menggabungkan. Sensori artinya indera. Kita gabungkan seluruh indera yang dia bermasalah ataupun dengan indera-indera yang memang powerful ya, kita gabungkan dalam suatu activity sih. Ya ini biasanya ada terapisnya ya. Kelihatan seperti bermain sebetulnya. Tapi ini beda dengan gimnastik ya. Walaupun bentukannya mirip ya kayak gymnastic room. Tapi di sini teknik yang kita lakukan berbeda. Ketika gymnastic room yang lebih dioptimalkan adalah fisik ya. Jadi lebih kalau gymnastic room kan yang dilatih fisiknya. Tapi ketika di sensory room di sini yang kita latih adalah brain function sebetulnya, fungsi otak dengan menggunakan media-media yang dalam tanda kutip sedikit mirip ya, tetapi teknik implementasinya saja yang berbeda sih.
Oke. Mungkin sering ditanyakan sama orang tua. Kira-kira ada gak sih makanan yang harus dihindari untuk anak-anak dengan sensory issue ini, Dok? Atau vitamin yang perlu luka malah? Vitamin atau makanan yang harus dihindari. Sebetulnya kalau hanya problemnya sensory problem, tidak ada makanan yang perlu dihindari ya sebetulnya ya. Kenapa? Karena tidak ada yang karena makanan ini menyebabkan ini ya. Tapi kalau pada anak autism mungkin iya. Ya pada nanti kalau bahasan kita berbeda, bukan tentang sensory problem, tapi tentang autism, mungkin ya ada yang perlu diet khusus, misalkan gluten, kasein, sugar, fenol. Ya, tapi kalau untuk anak sensory problem, selama belum terdiagnos autistik, enggak ada yang perlu dipantau sebetulnya. Ya, asalkan jumlahnya ya bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, kata dokter boleh nih, terus makanya seplastik gitu, ya nggak boleh juga ya. Ya, tapi tidak juga yang harus dihindari sebetulnya. Oke. Terapi sensory issue ini apakah ada sampai perlu obat-obatan atau seperti itu, Dok? Balik lagi kalau sensory problem kita juga minim obat ya sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita mau mengoptimalkan pola perkembangan normal sebetulnya. Dan pola perkembangan normalnya pada sensory problem ini ya harus membutuhkan stimulasi sensori yang cukup sebetulnya. Ya, kecuali nanti kalau diagnosanya beda lagi ya. Kalau diagnosanya seolah-olah sensori nih, tapi ADHD ternyata atau ADHD gitu ya. Nah, ini mungkin kita resepkan obat gitu ya. Tapi kalau diagnosanya murni sensory problem, tidak ada intervensi. Tidak ada makanan, diet, ataupun obat-obatan khusus sebetulnya. Oke, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Sebenarnya untuk gangguan ini apakah dapat sembuh? Kemudian untuk misalnya terapi yang tadi sensor integrasi itu kira-kira perlu dilakukan berapa lama ya? Ya, tadi ya kalau sembuh dalam artian hilang gitu ya, gejala sensorinya hilang semua itu sebetulnya tidak ya. Jadi balik lagi ya bahwa gangguan sensori pada anak-anak bisa menjadi pada remaja, bisa menjadi pada sensory problem pada dewasa. Bedanya adalah ketika di terapi gejalanya itu memudarnya lebih cepat. Gejalanya akan memudar ya, dalam artian dia fading, dia mudar. Ketika gejala ini memudar, maka otomatis perilaku tadi ya, produk perkembangan otaknya itu tercapainya lebih cepat. Ya, jadi kalau tercapainya lebih cepat kan harusnya kemampuannya anak on the track-nya lebih bagus sebetulnya dibandingkan nggak diapa-apain. Walaupun nanti nggak diapa-apain sampai dewasa juga tadi punya coping mechanism, bisa mengcoping ya. Tadi yang saya ceritakan di awal bahwa ada teman kita yang skripsinya itu si A dan si B tetap bisa, tapi dia usahanya luar biasa. Ya, tapi ketika dia mendapatkan intervensi yang pas, yang bagus ya dia tidak akan menjadi seperti itu. Walaupun kan ya tetap sensory issue-nya tetap ada, tapi tidak dominan. Kalau ditanya terapi sampai kapan, sebetulnya ya kita pengennya ya kita lihat biasanya per observasi per 3 bulan, per 6 bulan ya. Ada yang anak butuh 6 bulan bagus selesai, tapi ada juga anak yang butuh kita follow up. Ya, Dok. Mungkin pertanyaan sampai situ aja, Dok. Dokter mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan lagi untuk jadi parents, Dok? Ya sebetulnya ya ini sensory problem ini saya bawa ya karena apa? Karena sebetulnya kasus ini sering tapi bukan menjadi concern utama. Ya, jadi kadang concern utamanya justru produk perkembangan lainnya terkait sensori yang justru sebetulnya itu akar masalahnya itu adalah sensory problem tadi. Yang jadi di dalam live kali ini ya saya pengen supaya awareness tentang sensory issue itu juga perlu menjadi perhatian. Ya, jadi kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Misalkan stimulasi diri, stimulasi ya khususnya. Yang kedua tadi fase pematangan sensori awal tuh, yang fase oral khususnya, fase merangkak, ya itu jangan sampai skip sebetulnya. Ya, ketakutan kita akan COVID boleh, tapi tetap yang namanya fase pematangan sensori itu utama. Kenapa? Kan begitu itu skip pasti akan ada delay di sektor-sektor perkembangan lainnya. Ya gitu. Yang selanjutnya stimulasi sensori, active play, outdoor activity. Dari saya ya itu aja sih. Oke, baik, Dok. Dok, terima kasih atas waktunya malam ini untuk membagi-bagi informasi dengan kita. Kemudian mungkin untuk KIDI Parents yang ada pertanyaan lanjutan bisa langsung bertemu dengan dokter di KIDI Care Center ya, Dok? Ya. Baik. Kita di KIDI Visio, kita punya tim KIDI Visio, tim dokter, tim terapis untuk mengatasi sensory problem ini. Ya, thank you.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Dok. Selamat malam untuk Bapak. Ya, malam.